Iya, selamat siang nih menjelang sore. Jadi karena banyak ada permintaan dari para nelayan tentang bagaimana cara mengisi data produksi. Saya akan coba memberikan caranya ya, langkahnya secara perlahan, mudah-mudahan dapat mudah dimengerti. Yang pertama, setelah kita mempunyai linknya ya, yang saya share di Bangga Jadi Nelayan, di grup Bangga Jadi Nelayan. Jadi ini adalah aplikasi khusus untuk nelayan Kabupaten Lebak ya. Jadi coba kita buka linknya. Nah, setelah kita buka linknya, Anda akan diarahkan pada aplikasi ini, yaitu adalah aplikasi perekaman sebenarnya melalui Google Form. Ada beberapa menu di sini. Yang pertama ini ada Kusuka, kemudian kuesioner produksi perikanan tangkap non pelabuhan, ada kuesioner pendataan pendaratan ikan, ada pembaruan data KUB atau koperasi, kemudian ada pembaruan data kapal perikanan, kemudian usulan bantuan sarana penangkapan ikan, dan pendaftaran asuransi nelayan. Jadi diharapkan kita dari dinas dapat memberikan akses kepada nelayan, kepada petugas di lapangan untuk dapat menginput secara mandiri dari beberapa menu yang ada di sini. Baik, saya akan coba buka menu kuesioner produksi perikanan tangkap non pelabuhan. Ini nomor 2 ini ya. Coba kita klik. Nah, kita mungkin pilih browsernya, saya sih pilih Chrome. Nah, ini akan masuk ke menu form isian. Jadi ini adalah data produksi bulanan. Jadi diharapkan para petugas di lapangan atau juga nelayan secara mandiri dapat menginput atau melaporkan data produksi bulanan ya. Jadi 1 bulan hanya 1 kali saja. Nah, coba kita mulai ya, karena ada beberapa nelayan yang kebingungan bagaimana cara mengisinya. Ya, sekali lagi adalah data bulanan. Jadi kalau bapak-bapak nelayan, rekan-rekan nelayan sudah mempunyai data produksi, catatan data hasil tangkapan ikan per hari, itu mungkin bisa direkap dalam 1 bulan. Ya, setelah 1 bulan terkumpul, misalkan bulan ini adalah bulan Mei, untuk data produksi bulan April sudah bisa dilakukan. Januari apalagi, Januari boleh, Februari, Maret, April itu sudah bisa dilakukan. Untuk data produksi bulan Mei nanti mungkin dicatatkan di bulan Juni ya. Form isian yang pertama di sini adalah isian laporan produksi bulan titik-titik tahun 2022. Jadi misalkan Anda atau Bapak nelayan mau melaporkan data bulan Mei, isilah di sini bulan Mei. Gitu. Kemudian nama responden, silakan diisi nama bapak-bapak semua. Misalkan saya kasih contoh saja, namanya Amir. Nomor NIK, jangan lupa buka KTP, isi nomor NIK para nelayan, diisi secara lengkap. Secara lengkap. Kemudian data alamat ini isilah nama kampung dan desanya, misalkan Kampung Binuangen, Desa Wanasalam, Desa Muara. Nah, ini juga nomor HP, silahkan diisi. Ini penting bagi kita agar kita dapat berkomunikasi, agar kita dapat
saling berinteraksi. Kalau berkenan silahkan nanti masuk ke grup WhatsApp Bangga Jadi Nelayan, nanti saya kasih link di deskripsi di bawah. Isilah nomor bapak-bapak semua. Nomor yang aktif ya. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah jenis perairan. Nah, kalau di laut, kalau nangkepnya di laut berarti pilihlah nomor 1. Bisa juga di sungai atau di danau atau genangan air lainnya bagi nelayan-nelayan di perairan umum daratan. Kemudian pertanyaan berikutnya sarana penangkapan. Ada tanpa perahu, perahu tanpa motor, perahu motor tempel, dan kapal motor. Kalau perahunya pakai motor tempel, pilihlah nomor 3. Centang saja, pilih nomor 3. Kalau tanpa perahu silakan pilih nomor 1 tentunya, atau pakai perahu yang tanpa motor pilih nomor 2. Kemudian ini nama kapal jika ada tulis, mestinya setiap kapal ada namanya ya. Saya contohkan KM Bahari misalkan. Ukuran perahu kapal karena misalkan KM Bahari ini kapal kincang, ukurannya kapal motor tempel di bawah 3 groston. Saya pilih nomor 1 yang pertama. Kemudian jumlah ABK, nah ini adalah jumlah ABK yang melaut di kapal tersebut. Misalkan ada 3 orang yang melaut, tulislah di sini 3 orang. 3 gitu, cukup 3 aja. Kalau misalkan hanya 2 orang, tulislah 2. Kemudian jenis alat penangkapan ikan, nah ini juga ditulis pakai apa alat tangkapnya. Misalkan pakai pancing, silakan pakai pancing rawai, untuk lebih spesifik boleh. Pancing ulur boleh. Pakai rampus boleh, pakai gillnet silakan, sesuai dengan apa yang bapak-bapak gunakan. Silakan pakai gillnet. Nah, ini daerah operasi penangkapan nomor 11 pertanyaan berikutnya. Ini isilah dengan kira-kira daerah itu di sekitar mana. Kalau di sekitar Pulau Tinjil, tulislah Pulau Tinjil gitu. Kalau di sekitar Pulau Panaitan, tulislah sekitar Panaitan. Atau di sekitar perairan Cihara, misalkan tulislah perairan Cihara. Atau di Bayah misalkan. Kalau di sekitar saya isi, misalkan di sekitar Pulau Tinjil. Nah, nomor 12 ini penting nih. Jumlah trip penangkapan bulan lalu ya, bulan Mei itu ya. Ini maksudnya adalah jumlah hari melaut bapak-bapak pada bulan Mei. Ya. Kalau misalkan pada bulan Mei itu setiap hari melaut tanpa ada istirahat, ya mungkin angka hari melautnya atau jumlah tripnya sekitar 30. Tapi kalau misalkan hari Jumat libur, ya perkirakan saja misalkan 30 dikurangi 4, sekitar 26 gitu ya. Sesuai dengan jumlah hari melaut. Kalau misalkan ada lagi tambahan waktu libur, misalkan pada bulan itu, tulislah sesuai dengan jumlah hari melaut pada bulan tersebut. Ya, itu adalah jawaban untuk jumlah trip penangkapan bulan lalu. Misalkan saya menangkap bulan lalu selama 24 trip. Nah, tulislah 24 trip gitu. Nah, pertanyaan nomor 13, kita masuk ke angka produksinya ya. Rata-rata hasil tangkapan yang dijual per trip. Ya, jadi ini adalah pertanyaan untuk sekali melaut rata-ratanya ya. Pada bulan itu ya. Setiap bulan sih harapannya datanya nih berubah karena hasil tangkapan kan juga berubah ya. Jadi rata-rata hasil tangkapan yang dijual per trip. Nah, misalkan bapak-bapak misalkan setelah mencatat jumlah hasil produksi tangkapan harian setiap hari, di situ misalkan setelah dijumlah dari hari pertama sampai hari ke atau trip pertama sampai ke trip 26 gitu ya, ada angkanya sebanyak misalkan 2,6 ton 2600 kilogram. Nah, berarti rata-rata hasil tangkapannya adalah 100 kilogram gitu ya. Misalkan aja biar gampang contohnya, pada bulan tersebut saya atau Pak Amir ini produksinya 2,6 ton atau 2600 ton, berarti rata-rata
hasil tangkapan. Kalau misalkan itu dijual semua, ya tulis aja semuanya. Kalau misalkan ada yang tidak dijual, ya boleh silahkan dituliskan. Misalkan dalam sekali melaut, ya saya ulangi lagi, dalam 100 kg hasil tangkapan itu ternyata yang dijual itu 90 kilo. Nah, tulislah 90 kg. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya adalah rata-rata hasil tangkapan yang tidak dijual. Misalkan tidak dijual ini untuk kebutuhan di rumah, misalkan untuk ada yang mesen di rumah atau ada yang keperluan untuk kehidupan sehari-hari, silakan. Kalau tadi tuh misalkan totalnya 100 kilo, berarti rata-rata yang tidak yang dijual 90 kilo, berarti yang tidak dijual adalah 10 kilogram. 10 kilogram. Nah, pertanyaan berikutnya, biaya operasional per bulan. Nah, ini coba Bapak estimasi sekali melaut berapa kebutuhan biayanya, mulai dari BBM ya, bensin atau solar, dan kebutuhan pendukung, misalkan kebutuhan makan, minum, dan kalau ada tambahan rokok misalkan gitu ya. Kalau bagusnya sih tidak merokok ya, tapi rasanya sih pada merokok gitu. Nah, itu totalnya, secara total itu coba diperkirakan biaya melaut selama 1 bulan. Misalkan saya melaut pada bulan Mei ini sebanyak 26 kali. Sekali melaut itu 100.000 habisnya bensin dan kebutuhan makan dan sebagainya tadi. Nah, berarti 100.000 itu dikalilah 26 kali melaut. Ya, itu adalah kebutuhan biaya operasional per bulan sebanyak 2 juta. Bisa ditulis Rp 2.600.000 misalkan, bisa ditulis seperti itu, atau 2,6 juta boleh. Yang pasti kita juga paham nanti data yang terekam ini nanti juga akan kita standarkan formatnya ya. Itu biaya operasional per bulan. Kemudian pertanyaan berikutnya, jenis ikan hasil tangkapan bulan lalu. Jenis ikan hasil tangkapan bulan lalu. Tuliskan 5 jenis ikan yang dominan tertangkap. Jadi ini minimal 5 jenis ikan pada bulan Mei ini yang tertangkap. Ya. Misalkan pada bulan Mei ini lagi musimnya layur, ya tulislah nomor 1 misalkan layur. Kita kasih kode dulu layur. 1 layur. Yang kedua misalkan terbanyak kedua adalah tongkol misalnya. Terbanyak ketiga adalah kakap merah. Terbanyak keempat adalah kue. Nah, yang kelima misalkan singgreng gitu ya, atau apa ya, ikan yang lain deh, mungkin ikan kembung misalkan. Tulislah sesuai dengan catatan data produksi bapak-bapak sekalian. Atau misalkan boleh ikan yang lain, misalkan gurita boleh, silakan. Oke ya, itu 5 ikan dominan yang ditangkap pada bulan Mei tersebut. Harapannya nanti kita mempunyai data ini agar kita bisa melihat musim-musim jenis ikan tertentu gitu ya, apakah tersebar merata sepanjang tahun ataukah ada musim-musimnya di bulan-bulan tertentu. Nah, dengan data yang para nelayan berikan, mudah-mudahan kami dari dinas akan dapat mempunyai gambaran secara jelas jenis ikan tertentu pada musim tertentu, apakah ada pola seperti itu atau tidak. Nah, berikutnya adalah berapa kilogram masing-masing ikan di atas. Nah, tentunya ini adalah dalam 1 bulan ya. Dalam 1 bulan ya. Misalkan tulis lagi 1 layur pada bulan Mei ini dapat 500 kilo
misal. Nomor 2 ini berarti ikan tongkol dapat 250 kilo. Nomor 3 ini berurutan sesuai dengan urutan yang di atas ya. Kakap merah, misalkan kakap merah dapat 200 kilo. Nomor 4 ikan kue dapat 175 kilo. Nomor 5 gurita dapat 100 kilo misalkan. Ya, ini adalah data produksi per bulan ditulis di sini. Nah, kemudian pertanyaan terakhir hanya 18 aja. Jadi ini kurang lebih nih kalau datanya sudah ada di catatan mestinya sih pengisiannya tidak lebih dari ya mungkin 5-10 menit gitu ya. Nah, ini juga urutannya sama, misalkan berapa harga per kilogram ikan di atas. Berarti kalau nomor 1 ikan layur, misalkan per kilonya layur yang Bapak jual misalkan 35.000 misal ya, tulis saja sesuai dengan data-data yang Bapak punya. Nomor 2 ikan tongkol misalkan dijual 20 ribuan per kilo, 20.000 per kilo. Nomor 3 itu berarti ikan kakap merah misalkan harganya 35.000 per kilo. Nomor 4 ikan kue misalkan harganya 30.000 per kilo dijualnya ya. Kemudian nomor 5 ikan gurita, misalkan gurita berapa ya per kilo, mungkin gurita saya kurang dapat gambaran, mungkin saya contohkan saja ini angka 25.000 per kilogram. Nah, udah selesai. Jadi form ini sudah kita isi penuh dari mulai pertanyaan 1 sampai dengan nomor 18. Mudah-mudahan dengan kita para nelayan atau petugas di lapangan mengisi data produksi hasil tangkapan ini akan memberikan gambaran sebagai sampling data hasil tangkapan yang ada di bulan tersebut yang ditangkap oleh nelayan. Saya pikir itu mungkin nanti kalau ada pertanyaan bisa berdiskusi di forum WhatsApp kita. Nanti saya share, kalau ada yang mau gabung silakan. Dan ya, ini adalah khusus bagi nelayan di Kabupaten Lebak. Oke, jangan lupa ini adalah ada tombol kirim. Nah, tombol kirim ini nanti akan secara otomatis akan menyimpan data-data yang Bapak isikan tadi ke kami, langsung terkirim secara otomatis. Dikirim saja. Kalau sudah ada kuesioner pendataan produksi perikanan tangkap, terima kasih sudah mengisi kuesioner ini. Nah, berarti data para nelayan semua, rekan-rekan semua sudah ada terkirim di Dinas Perikanan Kabupaten Lebak. Akhirnya terima kasih sudah mengisi. Kemudian salam lestari, ikan lestari, nelayan berseri. Semangat. Berartinya gimana? Gini ya?